Gak lama sih, cuma 5 menit aja. Ini soal kondisi sekitar kita aja Bu, soal sampah dan kebersihan lingkungan kita. Dan kami ngerasa kayaknya Bu Rina ini bisa jadi contoh buat warga lain juga deh. Makanya kami pengen ajak ngobrol langsung karena kami percaya perubahan itu bisa dimulai dari orang-orang yang Bu Rina, kami tadi lewat depan rumah ibu, terus sambil lihat-lihat sekitar, kami jadi merasa, Bu, pernah sadar nggak belakangan ini sampah di sekitar sini makin menumpuk di selokan, di pinggir jalan, bahkan kadang-kadang dekat rumah warga juga. Botol plastik, kantong kresek, sisa makanan, semua kayak jadi bagian pemandangan sehari-hari ya Bu. Tapi di balik itu semua ya Bu, ada masalah yang lebih besar loh. Dari satu orang bisa buang bahkan lebih kilo sampah per hari. Bayangin kalau ada 100 orang, berarti 70 kilo sehari. Sebulan bisa 2 ton lebih Bu. Dan itu belum tentu semuanya dikelola dengan benar loh. Banyak yang dibakar sembarangan seperti yang kita ketahui ya. Ada juga yang dibuang ke sungai. Ujung-ujungnya apa? Pencemaran, saluran mampet, banjir, dan penyakit itu juga utama. Dan yang bikin sedih, kadang kita semua itu terasa bukan urusan kita. Kita ngapain urusan kayak gini, padahal ya sebenarnya ya dari rumah-rumah kita juga. Kalau terus dibiarin, itu makin lama makin parah ya. Kami yakin Bu, pasti juga ibu pengen lingkungan kita bersih, nyaman, dan sehat kan? Tapi Bu, kita juga punya kabar baiknya. Kita bisa banget kok mulai dari diri kita sendiri. Gak perlu nunggu pemerintah buat datang atau petugas kebersihan yang biasa kerja di rumah. Kita, warga sendiri, bisa kok jalaninnya. Pernah nggak Ibu dengar soal bank sampah? Sederhananya, bank sampah itu kayak kita nabung biasa aja Bu. Tapi yang disetor itu bukanlah uang, tapi melainkan sampah yang sudah kita pilah. Misalnya botol plastik, kardus, kertas, kaleng, dan semuanya itu punya nilai jual Ibu. Setiap kali Ibu setor, sampah-sampah yang ditimbang bisa dicatat dan bisa Ibu tukarkan menjadi uang tunai ataupun sembako, atau misalnya Ibu mau tabung. Ini semua bukan cuma teori belaka Ibu, banyak kampung yang sudah melakukan. Dan melalui riset ini, sekitar 40% sampah yang dimiliki warga sudah bisa terkelola dengan baik dan lingkungan jadi lebih nyaman juga Ibu. Iya Bu Rina, dan kita juga tahu semua perubahan itu dimulai dari yang kecil. Misalnya, ibu mulai pisahin sampah plastik dari dapur ke kantong tersendiri. Kayak sepele ya Bu, tapi kalau satu rumah mulai, terus rumah sebelah ngikut, terus RT juga ngikut, dampaknya luar biasa Bu. Kita nggak butuh alat mahal kok Bu, yang penting kemauan kita dulu buat mulai. Soalnya setiap sampah yang kita hasilkan itu punya dua pilihan, bisa jadi masalah dan bisa malah jadi manfaat. Nah, kami mau ajak ibu, yuk bareng-bareng kita bangun bank sampah di lingkungan kita ini. Kita mulai bareng, kumpulin warga, kita buat jadwal setoran, dan kami juga pasti bantu bimbing juga Bu. Ini bukan soal kebersihan, tapi juga tentang menumbuhkan kebiasaan, rasa peduli, dan rasa punya antar warga. Gimana Bu Rina? Kalau ibu ikut, kami yakin warga lain pun bakal semangat ikut juga. Nah, gimana Bu kalau kita mulai bareng-bareng? Gak usah nunggu rame-rame dulu. Kita mulai dari yang kecil aja. Contohnya kayak dari mama ibu, terus nanti kita bantu-bantu warga lain, nanti baru ke RT-RT lain. Yang penting adalah langkah pertamanya sih Bu, nanti kami bantu buat dampingin. Gak sendirian kok Bu, kita jalanin bareng, pelan-pelan, tapi semuanya pasti. Karena kami yakin kalau Bu Rina ikut, warga lain pun bakal ikut juga. Ini bukan sekedar soal sampah, ini juga soal kebersamaan. Makasih banyak ya Bu Rina. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik buat lingkungan